jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu indah jamaah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema mau anak bawa rezeki, segera lakukan ini. Ada tayangan dulu nih yang mau aku kasih lihat nih. Viral, bocah azan di makam almarhum ayahnya ditawari 3 kiai masuk pesantren. Kita lihat yuk tayangannya, silakan. Masya Allah, terima kasih untuk tayangannya. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah benar nih supaya anak kita bisa membawa rezeki berlimpah bagi kedua orang tuanya, yaitu dengan rutin membaca Al-Quran dan hadis dari sejak kecil, bahkan dalam kandungan. Tadi aku nanya sama Ustadz Syah, mau dijawab sekarang. Terus gimana nih kalau misalnya ternyata orang tuanya nggak bisa baca Al-Quran, gimana cara bacainnya? Kata Ustadz Syam, belajar dong. Tapi kita mohon penjelasannya Ustadz Syam. Silakan. Tabi guruku Habib Utsman, Ustaz Nada, Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa ahli sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan kami keluarga Al-Qur'an. Jadi mulai dari bapaknya, ibunya, anak-anaknya, cucu-cucunya, kakeknya, segala macam semuanya dekat dengan Al-Qur'an, bukan hanya membacanya tapi mengamalkan isi Al-Quran. Nah, pertanyaannya adalah apakah di dalam kandungan anak itu dibacakan Al-Quran? Jadi menurut penelitian, karena kami bukan ahlinya, namun menurut kedokteran bahwasanya memang indera yang pertama untuk berfungsi itu adalah pendengaran. Bahkan di dalam kandungan pun manusia itu sudah berfungsi indera pendengarannya. Makanya penelitian modern mengajarkan untuk memperdengarkan musik-musik klasik. Jikalau musik klasik saja bisa menambah kecerdasan atau kinerja otak dari janin, apalagi kalau bacaan Al-Quran gitu. Dan ini senada dengan apa yang dikatakan Al-Quran dalam surah Al-Isra. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sungguh pendengaran, penglihatan, dan hati, perasaan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa Allah pertama kali menyebutkan sungguh pendengaran? Karena memang indera pertama yang berfungsi adalah pendengaran. Bayi yang lahir langsung diapain? Diazanin gitu. Diazanin. Bukan dikasih lihat ini loh orang tua enggak. Tapi diazanin. Kenapa? Karena yang pertama berfungsi adalah pendengarannya. Maka sungguh kemukjizatan Al-Quran itu bukan hanya bagi yang membaca, tapi yang mendengarkan. Ya, idza quri'al Quran fastami'ulah. Kalau dibacakan Al-Quran, mendengarkanlah Al-Quran itu. Nah, teman-teman milenial juga banyak bertanya tuh. Gimana Ustaz kalau bacaan Quran dipakai buat pengantar tidur? Ya yang penting bukan lebih rajin MP3-nya daripada antum gitu. Ya karena kalau lebih rajin MP3-nya takutnya MP3-nya udah masuk surga, kita belum gitu. Yang duluan masuk surga MP3-nya. MP3-nya. Ya, MP3-nya itu duluan masuk surga. Nah, subhanallah. Apakah dengan membacakan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, membacakan hadis-hadis baginda Nabi SAW sejak kecil, bahkan dalam kandungan akan menjadikan anak ini sebagai pembawa keberkahan. Kami tidak mengatakan pembawa rezeki, tapi pembawa keberkahan rezeki bagi orang tuanya. Jelas. Kenapa? Karena ternyata sudah ditanamkan sejak dini bagaimana anak-anak akan percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Otomatis seandainya si anak saja sudah diajarkan untuk percaya kepada firman Allah, maka orang tuanya juga sudah percaya duluan. Nggak mungkin kita ngajarin orang lalu kita nggak percaya dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang harus kita percaya? Oh, percaya ternyata nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kata guru kita tadi Ustaz Nada, oh ternyata Allah yang menjamin rezeki
rezekinya. Saya tidak khawatir lagi tentang rezeki anak-anak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan dalam Al-Qur'an. Begitu pula dari hadis baginda Nabi SAW, perbanyak keturunanmu karena itu semua akan aku banggakan di hari kiamat. Masing-masing sudah ada rezekinya. Maka sudah percaya akan hal itu. Jadi bukan hanya membacanya Mas Sony, tapi juga mengamalkannya, mengerti apa yang kita bacakan. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana jikalau sang orang tua ternyata terbata-bata? Ya, Ada satu terbata-bata. hadis daripada baginda Nabi SAW, al-mahiru bil Quran ma'as-safaratil kiramil barara wa yatata'ta alai. Orang yang mahir baca Quran itu bersama dengan malaikat yang agung. Tapi orang yang tersendat-sendat bacaannya itu falahu ajran. Ternyata pahalanya 2 kali lipat. Oh iya. Iya, pahalanya 2 kali lipat, lebih banyak orang yang tidak lancar dibandingkan yang lancar. Selama dia masih mau belajar. Oh, Jadi iya. yang bagus itu adalah ketika orang tua tidak bisa membaca Al-Quran, belajar bersama dengan anak. Masya Allah. Jazakallah ya Ustaz Syam, terima kasih untuk penjelasannya. Jamaah kita lanjutkan lagi, sekarang aku mau nanya sama Ustazah Nada lagi nih. Kalau misalnya, Ustazah Nada, kalau misalnya anak kita dibawa ke masjid, katanya ada yang bilang nanti bisa membawa rezeki buat orang tuanya. Bener nggak tuh? Dan umur berapa kira-kira cocoknya anak dibawa ke masjid Ustazah Nada? Iya. Mohon penjelasannya. Baik, bismillah ya. Makasih Mas Wani, Habib Usman, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah. Masjid, nih kalau kita ngomongin masjid pasti kita sudah terbiasa dan senang kalau kita datang ke masjid. Masjid ini adalah rumahnya Allah dan salah satu golongan manusia yang kelak nanti dinaungi arasnya Allah. Yauma la zilla illa zilluh, di mana ada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang terpaut hatinya dengan masjid. Seorang laki-laki atau seorang mukmin yang memang hatinya cinta dengan masjid, yang hatinya senang menghidupkan masjid, senang untuk memakmurkan masjid. Dan pastinya orang yang senang di dalam masjid, orang yang suka memakmurkan masjid, insya Allah Allah akan memberikan hujan rahmat baginya. Dan anak-anak ya, nah ini anak-anak sering menjadi permasalahan. Ada masjid yang memang nggak boleh anak kecil masuk. Ya. Bahkan ada larangan tulisan nggak boleh anak kecil masuk misalnya ya. Nah ini adalah hal-hal yang harus kita sedikit rubah. Kenapa? Karena bagus banget sebenarnya kalau anak ini sudah mulai kita kenalkan masuk ke dalam masjid. Kenapa? Karena kalau anak kecil masuk ke dalam masjid itu kan tempat ibadah. Pastinya mereka bisa ngelihat sholat, ada orang yang sholat, ada orang yang baca Quran, ada orang yang lagi pengajian, ada orang yang sedang ibadah misalnya. Itu masjid itu adalah tempatnya ibadah. Jadi ketika kita membiasakan anak kita untuk masuk ikut ke dalam masjid, insya Allah ini akan membawa dampak yang sangat baik. Tentunya ya melatih untuk membiasakan diri dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun anjuran usia ini memang sebaiknya usianya kisaran 7 tahun. Atau yang memang sudah mumayyiz. Apa itu mumayyiz atau tamyiz? Yang sudah tahu mana yang boleh, mana yang enggak boleh, mana yang baik, mana yang enggak baik gitu ya. Tapi bukan berarti yang di bawah usia 7 tahun itu enggak boleh masuk ke dalam masjid. Karena baginda Rasulullah SAW pernah satu masa pergi ke masjid bersama salah satu cucunya, Hasan atau Husin. Kemudian ketika ruku, cucunya tersebut ada di atas pundak. Ya. Kemudian itu menjadikan rukunya baginda Rasul itu lama. Dan akhirnya sahabat bingung kok nih baginda Rasul rukunya lama banget gitu ya. Gak usah Dan bangun ternyata gitu ya, benar kok lama banget gitu ya. Ada apa? Oh ternyata sengaja baginda Rasul membiarkan cucunya itu berada di pundaknya sampai dengan puas. Masya Allah, dengan riwayat tersebut, dengan kisah tersebut, maknanya bahwa boleh-boleh saja anak yang memang masih balita, bawah 5 tahun, atau batita, bawah 3 tahun, atau memang masih bayi misalnya untuk kita bawa ke masjid, boleh-boleh saja dengan syarat harus dijaga. Jangan sampai ngotorin masjid. Jangan sampai mengganggu orang lain. Kenapa? Karena memang tugas kita untuk menjaga rumahnya Allah senantiasa dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan baik. Masya Allah. Jadi insya Allah kita orang tua yang memiliki anak jangan sungkan untuk bawa anak kita ke dalam masjid. Insya Allah di dalam masjid itu selain anak bisa melihat
ibadah-ibadah dan bahkan mungkin nanti bisa nyontoh. Dan ketika pulang dari masjid, keluar dari masjid, insya Allah Allah menanamkan rasa cinta di dalam hati anak tersebut bahwa masjid itu tempat ibadah, masjid itu tempatnya nyaman dan bahkan gak mustahil nanti anak itu bahkan rindu dengan masjid. Mbak, ayo dong ajak ke masjid lagi. Ya. Bu, ayo dong ajak ke masjid lagi. Ayo dong kita kajian lagi. Kemana? Ke masjid. Bisa jadi seperti itu. Jadi salah satu yang harus kita hindari kalau ada misalnya anak kecil yang lagi nangis, anak kecil yang lagi main-main, tentu tegur dengan teguran yang baik. Oh, Kita iya. punya anak, kalau memang kita mau bawa ke masjid juga diajarkan akhlak yang baik. Insya Allah ini akan membawa dampak yang sangat manfaat. Amin. Baik orang tua juga buat anaknya. Amin. Ya Wallahu a'lam Rabbal bishawab. alamin. Masya Allah, berarti sebenarnya nggak apa-apa ya kita bawa anak. Yang penting orang tuanya bisa mengarahkan ya Betul, Ustazah ya. betul. Dan biar anaknya juga nih jamaah lebih mengenal masjidnya, bisa ngeliat orang tuanya ibadah juga. Masya Allah, terima Masya kasih Allah, sama-sama. Ustazah untuk penjelasannya. Wih, Masya Allah. Ini aneh punya tayangan nih. Apa? Ini kayaknya nih Bib nih, Apa? sebelah kita Gimana nih, nih, host gimana kita nih. Apa sih? Kayaknya adalah seorang ayah yang Yang soleh. soleh. Iya, Amin ya Allah, amin. Kan aku belajarnya juga dari Ustazah, dari Habib dan Ustazah. Soalnya ada nih kemarin kan kayaknya lagi sholat duha apa gimana sama si King Faz tuh. Betul. Tapi gini, Apa? di dalam bab duha kita harus mengerti dan memahami yang diajarkan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Karena anaknya nih, ini anaknya kan belum balik nih, maka semua pahala itu diberikan kepada orang tuanya. Dan juga sama insya Allah Masya pahalanya dapat Allah. mendapatkan rizki buat ayahnya. Masya Allah. Iya. Inna Allah azza wa jalla yaqulu ya ibna adam akfini awalan nahar bi arba raka'atin akfika bihinna akhir yaumik. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, laksanakanlah untukku 4 rakaat di awal siang. Aku akan cukupi. Tuh, dicukupin sama Allah tuh. Dirimu dengan salat itu di akhir harimu. Rizkinya ditambah, keberkahannya ditambah, kehidupannya lebih nikmat lagi. Rizki itu bukan hanya uang, Ya. kesehatan, Oh Masya Allah. keberkahan, Ternyata ya. kebahagiaan, Oh. ketenangan. Masya Allah. Tapi kalau dengerin ini kita kayak pengen banget Bib, ya untuk mengamalkannya dan salah satunya ada di tayangan ini. Kita lihat Boleh. sama-sama Apa sih? ini ada tayangannya nih. Mana? Enak banget kalau kayak gini nih rezekinya mengalir deras kenceng. Beli apa aja juga bisa. Wah! Azim, ya Allah bang, kaget Dedi. Oh, ada lagi mau sendiri nih. Ini nih Dedi lagi ngeliat orang kaya, enak banget bang. Kalau bisa kayak gini ya, rezekinya tuh kayak pintunya tuh terbuka lebar, mengalir deras gitu. Terus kalau mau ngapa-ngapain aja juga mudah gitu bang. Iya, Dad, apa-apa aja langsung dapat, bener kan? Iya. Tapi kan harusnya rezeki itu kan gak cuma melulu soal uang ya. Kayak keluarga, anak-anak yang soleh, anak-anak yang sehat. Itu kan rezeki. Coba abang gini. Tarik nafas. Itu juga kan ngirup udara, oksigen itu juga rezeki kan ya dari Allah. Iya, kemarin abang sekolah, terus ustadznya bilang, amalan yang bikin rezeki datang tanpa diundang. Apaan? Kayak tema Islam itu indah, rezeki datang tanpa diundang. Sholat duha. Iya, sholat duha. Kita belum sholat duha. Kalau gitu kita sholat yuk. Ayo. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
alladzi anqad zahrak wa rafa'na laka zikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Alhamdulillah kita udah sholat duha. Terus Dedi juga makasih nih abang ngingetin Dedi untuk sholat duha juga. Ya sekarang kita berdoa dulu yuk. Yuk, Ya abang yang berdoa. terus Dedi jadi yang lanjutin. Ya Dedi aminin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika rezeki kami masih di atas langit, maka turunkanlah. Jika rezeki kami masih ada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Jika rezeki kami masih sulit, maka permudahkanlah. Ya Allah, jadikan hamba, keluarga hamba selalu istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Amin. Jadikan anak-anak hamba anak yang soleh dan soleha ya Allah. Amin. Anak yang senantiasa menghafal dan mengamalkan Al-Quran ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah